Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini, kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. 3. Setelah melihat tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. 4. Setelah melihat tayangan video, siswa mampu menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan terperinci. Ayo menulis. Simak teks eksplanasi berikut ini. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Mahsun, MS, di gelar Bicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia, di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya, jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Franz Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnus menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati, jelas Romo Magnus yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Ayo menulis. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1. Topik masalah. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Paragraf 2. Deretan penjelas. 1. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata tetapi dapat menciptakan kosakata baru. Sehingga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. 2. Menurut Franz Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Paragraf 3. Deretan penjelas. Romo Magnus menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Paragraf 4. Simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. 1. Menyiapkan tema dan materi tulisan. 2. Membaca referensi sebanyak-banyaknya atas materi yang hendak ditulis. 3. Membuat
catatan kecil mengenai hal-hal penting yang telah didapatkan dari referensi yang digunakan. 4. Membuat kerangka tulisan, pernyataan umum, deret penjelas, simpulan. 5. Menyunting tulisan dan melakukan perbaikan apabila diperlukan. Ayo berdiskusi. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Tuliskan dalam diagram berikut. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama di bidang politik. 1. Mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. 2. Menciptakan stabilitas politik. 3. Mengadakan perjanjian ekstradisi. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara di bidang politik. 1. Mengirim duta dan konsul ke negara anggota. 2. Menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. 3. Ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. 4. Mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud menegakkan perjanjian ekstradisi. Kerjasama antar negara. Kerjasama antara negara adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta untuk kepentingan negara-negara pelaku kerjasama tersebut. Bentuk kerjasama antar negara adalah sebagai berikut. 1. Kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan dua negara. Contoh, kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura mengenai tukar-menukar pelajar dan mahasiswa. 2. Kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa atau banyak negara. Contoh, kerjasama negara-negara anggota PBB. 3. Kerjasama regional, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya, ASEAN. Contoh kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Perjanjian politik mengenai batas-batas wilayah dan kedaulatan. 2. Pengiriman duta dan konsul. 3. Mengadakan perjanjian ekstradisi yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara anggota ASEAN. 4. Penyelenggaraan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan wilayah Asia Tenggara. 5. Penandatanganan kesepakatan tentang Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir. Kerjasama antar negara. Salah satu bentuk kerjasama yang diikuti oleh Indonesia adalah ASEAN. Apakah itu ASEAN? Simak penjelasan berikut ini. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. 3. Memajukan kerjasama, saling membantu kepentingan bersama dalam Iptek Polek Sosbud. 4. Memelihara dan menjaga kerjasama yang erat dalam organisasi regional dan internasional. 5. Menyelenggarakan usaha-usaha yang efektif dan memajukan penelitian masalah di Asia Tenggara. 6. Mendirikan dan memperluas perdagangan internasional. Ayo mencoba. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi, bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi.
Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrem, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya glacier, serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Ayo mencoba. Ayo, kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Alat dan bahan. 1 buah lampu bohlam 5 watt. 1 buah lampu lem 5 watt. 1 buah lampu neon 5 watt. 1 buah dudukan lampu. Beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 M kabel. Gunting. Isolasi. 1 buah kotak kardus bekas mie instan. Langkah percobaan. 1. Buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. 2. Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. 3. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Ayo mencoba. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. 1. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? 2. Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Jawaban. 1. Lampu yang memiliki kualitas cahaya paling terang yaitu lampu LED. 2. Lampu lem 5 watt paling hemat energi karena dengan jumlah watt yang sama mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang. Ayo mencoba. Buatlah laporan dari percobaan pembuktian lampu hemat energi yang kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Tujuan percobaan: mengidentifikasi cara menghemat listrik. Alat dan bahan: 1 buah lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu. Beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 M kabel. Gunting. Isolasi 1 buah kotak kardus bekas mie instan. Langkah-langkah percobaan. 1. Buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. 2. Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. 3. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Hasil percobaan: 1. Lampu bohlam 5 watt menyala dengan warna kekuningan. 2. Lampu neon 5 watt menyala dengan warna keputihan. 3. Lampu lem 5 watt menyala dengan warna kuning terang. Kesimpulan: 1. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa lampu lem 5 watt mampu menghasilkan cahaya lebih terang daripada lampu neon dan bohlam 5 watt. Pentingnya hidup hemat listrik. Dengan menghemat penggunaan energi listrik kita akan mendapatkan banyak manfaat, misalnya biaya tagihan listrik bulanan kita menjadi lebih ringan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, menjaga lingkungan alam agar tetap bersahabat, ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi ini. Menghemat listrik tidak hanya akan menguntungkan pengguna listrik, tetapi juga membantu negara untuk lebih menghemat lagi energi listrik. Kesadaran untuk menghemat listrik ini sebaiknya ditularkan kepada orang lain agar mereka juga sadar pentingnya dan bermanfaatnya menghemat listrik itu. Berikut ini beberapa cara dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. 1. Menggunakan lampu hemat energi dan pada siang hari dapat menggunakan penerang alami sinar matahari. 2. Membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan, secara bergantian, dan tidak berlebihan. 3. Mematikan televisi, keran air, komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan. 4. Menggunakan alat rumah tangga yang hemat energi dan ramah lingkungan. 5. Mendesain rumah atau gedung hemat energi listrik, misalnya pencahayaan yang baik dengan cukup ventilasi. 6.
Memakai jenis pakaian yang nyaman dan sesuai kondisi cuaca dan suhu udara, sehingga mengurangi penggunaan energi untuk pendingin atau pemanas ruangan. Keberagaman ekonomi. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. 1. Keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. 2. Kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Sumber daya manusia. 4. Sumber daya modal. Keragaman ekonomi akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, yaitu 1. Tersedianya semua kebutuhan manusia baik barang maupun jasa. 2. Meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat. 3. Semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan warga. 4. Tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. 5. Tumbuhnya rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Keragaman sosial di masyarakat dipengaruhi oleh potensi diri seseorang. Nah, bagaimana mengembangkan potensi diri pada seseorang? Mari kita simak penjelasan berikut. Potensi seseorang dapat dikembangkan dengan baik jika didukung dengan oleh faktor 1. Minat dan kegemaran. 2. Motivasi. 3. Kepintaran atau intelektual. 4. Lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 5. Sarana dan prasarana. Keberagaman ekonomi. Potensi diri dapat dikenali dari beberapa hal berikut. 1. Adanya satu atau beberapa jenis kegiatan yang amat disukai atau digemari. 2. Adanya keinginan kuat untuk bisa menguasai kemampuan yang disukai tersebut. 3. Adanya sikap giat dan tekun berlatih untuk menguasai kemampuan tersebut. 4. Adalah kemampuan untuk menguasai suatu keterampilan dengan mudah dan cepat. Manfaat mengenali potensi diri adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui kekuatan serta kelemahan diri sendiri. 2. Mengembangkan potensi yang menonjol agar memperoleh hasil yang optimal. 3. Membenahi kelemahan-kelemahan diri dalam menunjang kehidupan. Kelemahan bukan sebagai hambatan, tetapi diubah menjadi motivasi dan peluang. 4. Mampu menempatkan diri dalam berbagai kehidupan karena setiap orang harus tahu diri. Poster. Poster adalah plakat yang biasa dipasang di tempat umum, biasanya berupa ajakan, pengumuman, atau iklan yang berupa gambar-gambar yang dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian, sedikit menggunakan kata-kata, dicetak menggunakan sehelai kertas, atau bahan lain yang ditempel pada tempat tertentu. Ciri-ciri poster. 1. Bahasanya singkat, jelas, dan padat. 2. Bahasanya bersifat persuasif. 3. Biasanya poster dilengkapi gambar, warna, foto, atau ilustrasi. Langkah-langkah membuat poster. 1. Menentukan subjek dan merumuskan pesan yang disampaikan. 2. Menyusun kalimat singkat dan jelas, memiliki kalimat yang menarik dan mudah diingat. 3. Menuliskan kata-kata dengan paduan warna yang menarik. Ayo mengamati. Cermati gambar berikut dengan teliti. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar. 1. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? 2. Tuliskan ruangan yang boros listrik. 3. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? 4. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? 5. Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. 1. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. 2. Ruang 1 dan 5. 3. Jika sikap hidup boros listrik terjadi di sekolah maka akan merugikan pihak sekolah karena membengkaknya biaya langganan listrik. 4. Menghemat listrik dapat mengurangi beban negara dalam menyediakan energi listrik. 5.
menggunakan lampu hemat energi, misalnya lampu neon yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Di siang hari dapat menggunakan penerang alami secara optimal. Membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan, secara bergantian, dan tidak berlebihan. Mematikan televisi, keran air, komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan. Ayo menulis. Simak dengan teliti teks eksplanasi berikut ini. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, TV, DLL, sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Ayo menulis. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1. Topik masalah. Semua kegiatan manusia di era globalisasi ini hampir semuanya membutuhkan energi listrik. Paragraf 2. Deret penjelas. Dampak dari pemborosan energi diantaranya adalah pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur dan musim panas yang berkepanjangan. Manusia terancam habitatnya akibat pemanasan global. Paragraf 3. Deret penjelas. Untuk menghindari pemanasan global dapat dilakukan kegiatan seperti hidup hemat listrik. Contohnya adalah dengan memilih peralatan hemat energi dan mematikan peralatan listrik yang tidak terpakai. Paragraf 4. Simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan hemat energi listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Cara memahami isi teks. Cara memahami isi teks atau bacaan yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memahami isi dari bacaan hendaknya bacaan tersebut dibaca secara cermat dan berulang-ulang. 2. Temukan kalimat inti dari bacaan tersebut. Langkah-langkah menyampaikan informasi kepada orang lain. 1. Membaca atau mendengarkan baik-baik, secara lengkap, informasi tersebut. 2. Mengingat-ingat atau mencatat isi atau pokok-pokoknya. 3. Mencatat inti informasi. 4. Jika sudah dapat menangkap pesan atau informasi dengan baik, kalian dapat menyampaikan kembali pesan atau informasi tersebut kepada orang lain. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Globalisasi, bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita.
Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai. Globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Ayo membaca. Berdasarkan teks globalisasi, bermanfaat atau tidak? Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Jawaban. Mudah menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri. Mudah memasarkan produk lokal ke mancanegara. 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Jawaban. Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah sehingga dapat melunturkan budaya bangsa sendiri. 3. Mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Jawaban. Mudah mengetahui bahkan mencontoh budaya dari luar yang sebenarnya tidak cocok dengan budaya bangsa. 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Jawaban. Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Jawaban. Memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. 6. Gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Jawaban. Contoh gambar. Dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi. 1. Pembangunan semakin banyak. 2. Semakin cepat dan mudahnya komunikasi. 3. Peningkatan pada ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. 4. Turisme dan pariwisata meningkat. 5. Informasi dan ilmu pengetahuan mudah didapatkan. 6. Taraf hidup dari masyarakat meningkat. 7. Memacu meningkatkan kualitas diri. 8. Kemudahan dalam transportasi. Dampak negatif globalisasi. 1. Sikap solidaritas atau kepedulian, gotong royong, kesetiakawanan berkurang. 2. Kreativitas menurun karena individu kebanyakan bersikap konsumtif. 3. Budaya atau adat bangsa akan terkikis. 4. Informasi tidak terkendali dan tidak tersaring. 5. Perusahaan dalam negeri akan kalah saing dengan perusahaan luar negeri. Hal ini mengakibatkan perusahaan dalam negeri sulit berkembang. 6. Perilaku dan sikap buruk banyak bermunculan. 7. Tenaga tani berkurang. 8. Sikap ala kebarat-baratan menjadi gaya hidup dan mudah terkontaminasi. 9. Munculnya sikap individualisme. Ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut. Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. Seakan menjadikan dunia tanpa batas.
Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatkannya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN JRATV 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa itu narkoba? 2. Mengapa peredaran narkoba semakin meluas? 3. Apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? 4. Apa dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna? 5. Apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? 6. Apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? 7. Mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN JRATV 2015? 8. Apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN JRATV 2015? 9. Mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN JRATV 2015 sangat penting? 10. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? 11. Bagaimana kalian menyikapi jika ada orang yang menawarkan narkoba kepada kalian? Ayo berdiskusi. Pembahasan bacalah teks masyarakat ASEAN bebas narkoba. 1. Apa itu narkoba? Narkoba atau nafza merupakan bahan zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis dan fungsi sosial. 2. Mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Peredaran narkoba semakin meluas karena efek globalisasi yang memudahkan komunikasi dan transportasi sehingga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba. 3. Apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? Dampak penggunaan narkoba bagi pengguna adalah sebagai berikut. 1. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian. 2. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. 3. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. 4. Sering menguap, mengantuk, dan malas. 5. Tidak memedulikan kesehatan diri. 6. Suka mencuri untuk membeli narkoba. 7. Menyebabkan kegilaan, paranoid bahkan kematian. 4. Apa dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna? Dampak narkoba bagi keluarga. 1. Rusaknya hubungan keluarga karena pengguna narkoba akan memiliki kepribadian yang tidak stabil, sehingga mudah marah, susah konsentrasi dan mengacuhkan orang lain. Sikap ini akan merusak hubungan pengguna dengan orang lain, terutama keluarga. Ayo berdiskusi. Pembahasan bacalah teks masyarakat ASEAN bebas narkoba. 4. Apa dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna? Dampak narkoba bagi keluarga. 2. Pengangguran. Pengguna narkoba akan mengalami susah konsentrasi hingga berbagai penyakit yang menyebabkan mereka tidak bisa bekerja secara normal, sehingga mereka akan kehilangan pekerjaan dan menganggur. 3. Kemiskinan. Pengangguran akibat narkoba akan susah mencari pekerjaan dan akhirnya karena tidak memiliki penghasilan akan menjadi miskin. 4. Depresi. Penggunaan narkoba akan menyebabkan ketergantungan akan efek euforia dari narkoba. Akibatnya bila pengguna mengurangi atau menghentikan konsumsi narkoba, mereka akan mengalami gelisah hingga depresi. 5. Apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Dampak narkoba bagi lingkungan. 1. Meningkatnya kejahatan. Banyaknya pengedar narkoba akan menyebabkan banyaknya kejahatan seperti penyelundupan, pembunuhan dan penyuapan terhadap aparat keamanan. 2. Meningkatnya kemiskinan. Banyaknya pengguna narkoba akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Karena pengangguran ini tidak bisa produktif dan bekerja, akan timbul kemiskinan di masyarakat. 3. Meningkatkan biaya penegakan hukum dan pengobatan.
Banyaknya kejahatan dan orang yang kecanduan narkoba akan mengakibatkan biaya yang diperlukan untuk penegakan hukum dan pengobatan pengguna narkoba akan naik. Ayo berdiskusi. Pembahasan bacalah teks masyarakat ASEAN bebas narkoba. 6. Apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Dampak negatif narkoba sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, kejiwaan, dan mental generasi muda. Ternyata 70% pengguna narkoba ini berada di usia produktif. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, maka sebuah bangsa akan semakin dekat kepada jurang kehancuran karena tiang penunjang negaranya semakin rapuh dan hancur. 7. Mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Rugby 2015? Negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Rugby 2015 karena peredaran gelap narkotika masih merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, bahkan semakin memburuk. 8. Apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Rugby 2015? Peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Rugby 2015 diantaranya adalah 1. Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Kebijakan ini disusun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan Rugby ASEAN 2015. 2. Pengungkapan berbagai jaringan sindikat internasional dan lokal serta jaringan sindikat yang melibatkan aparat keamanan. Pengungkapan berbagai pabrik gelap narkoba di Indonesia. Melaksanakan operasi eradikasi lahan ganja. Pengungkapan kasus money laundering hasil kejahatan narkoba. 3. Menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. 4. Indonesia telah melakukan sejumlah kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain, diantaranya adalah dengan Malaysia, Thailand, Laos, Pakistan, Iran, Vietnam, Meksiko, Tiongkok, Nigeria, Peru, India, Fiji dan Portugal dan Filipina. Ayo berdiskusi. Pembahasan bacalah teks masyarakat ASEAN bebas narkoba. 8. Apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Rugby 2015? Peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Rugby 2015 diantaranya adalah 5. Indonesia sebagai anggota ASEAN membentuk ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) yang memiliki beberapa aktivitas seperti pelatihan konseling mengenai narkoba. 6. Indonesia bergabung dalam ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC). Pertemuan ini membahas berbagai inisiatif kerjasama, program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara termasuk permasalahan narkoba. 7. Indonesia bersama negara ASEAN lainnya membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMDM). Pertemuan AMMDM ini dilakukan oleh pejabat setingkat menteri yang membawahi permasalahan narkoba di wilayah ASEAN. 8. Indonesia mengikuti SMART Program Regional Workshop. Pertemuan ini diselenggarakan untuk mendapatkan gambaran up-to-date tentang penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. 9. Mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Rugby 2015 sangat penting? Peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Rugby 2015 sangat penting karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki letak geografis yang menguntungkan sehingga Indonesia sebagai target operasi. 10. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Upaya mencegah penggunaan narkoba antara lain sebagai berikut. 1. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo berdiskusi. Pembahasan bacalah teks masyarakat ASEAN bebas narkoba. 10. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? 2. Upaya mencegah penggunaan narkoba antara lain sebagai berikut. 3. Menanamkan pemahaman hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. 5.
Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. 11. Bagaimana kalian menyikapi jika ada orang yang menawarkan narkoba kepada kalian? Cara menyikapi teman yang menawarkan narkoba tentunya kita harus menolaknya. Selain itu juga sarankan dia juga mendapatkan pertolongan dari orang dewasa yang dapat dipercaya seperti orang tua, guru, saudara, konselor, pemuka agama atau pelatih. Ayo berkreasi. Tugasmu sekarang membuat sebuah brosur untuk mengampanyekan katakan tidak untuk narkotika yang akan disebarkan kepada masyarakat di lingkunganmu. Contoh slogan narkoba. 1. Jauhilah narkoba sebelum dunia menjauhimu. 2. Pangkal kejahatan adalah narkoba. 3. Hidup akan sia-sia ketika narkoba bersama langkahmu. 4. Indonesia anti narkoba harga mati. 5. Hanya orang bodoh yang pakai narkoba. Ayo menulis. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita gak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang gak dipakai, lampu, kipas angin, TV, DLL, sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Ayo menulis. Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks mengapa harus hemat listrik. Tuliskan kosakata non baku tersebut dalam tabel berikut dan carilah padanan kata bakunya hemat energi. Kata non baku. Gak bisa bayangin gimana jadinya. Kata baku. Tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya. Kalimat efektif. Tanpa listrik kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya. Kata non baku. Gara-gara. Kata baku. Karena. Kalimat efektif. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan karena gas buangan dari produk elektronik. Kata non baku. Bikin. Kata baku. Buat. Kalimat efektif. Pemanasan global membuat cuaca tidak teratur. Kata non baku. Tenggelamkan. Kata baku. Menenggelamkan. Kalimat efektif. Mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Kata non baku. Kalau. Kata baku. Kalau. Kalimat efektif. Kalau pemanasan global terus terjadi, manusia akan terancam habitatnya. Bakal aku berjanji akan selalu menjaga lingkungan. Kata non baku. Buat. Kata baku. Untuk. Kalimat efektif. Untuk menghindari pemanasan global, kita harus menjaga lingkungan. Ayo menulis.
Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks mengapa harus hemat listrik. Tuliskan kosakata non-baku tersebut dalam tabel berikut dan carilah padanan kata bakunya hemat energi. Kata non-baku. Gampangnya. Kata baku. Mudahnya. Kalimat efektif. Contoh mudahnya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi adalah menggunakan lampu hemat energi. Kata non-baku. Kayak. Kata baku. Seperti. Kalimat efektif. Pilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kata non-baku. Kalau udah. Kata baku. Jika sudah. Kalimat efektif. Jika sudah digunakan, matikan peralatan listrik untuk menghemat energi. Kata non-baku. Matiin kata baku. Dimatikan kalimat efektif. Untuk menghemat energi, pastikan lampu penerangan dimatikan saat siang hari. Kata non-baku. Tidak dipakai. Kata baku. Tidak dipakai. Kalimat efektif. Salah satu cara menghemat listrik adalah mematikan peralatan listrik yang tidak dipakai. Ayo menulis. Baca kembali teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut ini. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Halaman 1, judul. Mengapa harus hemat listrik? Halaman 2, pernyataan umum. Paragraf 1. Energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Halaman 3, deret penjelas. Paragraf 2. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Cara menghemat listrik. Pilih peralatan hemat energi. Pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Halaman 4, simpulan dan pendapat penulis. Energi listrik merupakan energi yang sangat penting di era globalisasi seperti sekarang ini. Di balik manfaatnya yang besar ternyata ada dampak buruk apabila kita menggunakan listrik secara berlebihan, di antaranya adalah terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu kita harus senantiasa menghemat penggunaan listrik dengan memastikan semua peralatan listrik apabila tidak digunakan dan menggunakan peralatan yang hemat energi. Dengan kita menghemat listrik berarti kita telah ikut andil dalam menyelamatkan bumi kita secara nyata. Baiklah anak-anak, pembelajaran tema kita untuk hari ini sudah selesai. Selalu jaga protokol kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.